si gomiler sing dadi pengayom donya. Nah, saya tuh beberapa waktu lalu di WA teman saya ditanya terkait Robo Sukmo gitu. Katanya lewat media, saya siapnya lewat media. Jadi laku kita atau kegiatan kita ini kan tidak mengkaji tentang ilmu kesaktian. Bukan berarti kita enggak bisa, tapi kesadaran kita udah di atasnya ilmu kesaktian, yaitu ilmu kesempurnaan. Nah, kalau mau saja ilmu kesaktian kan seperti yang tadi pagi saya bahas itu. Saya semedi, saya patrat, saya puasa untuk apa. Nah, kalau kita prakteknya kan namanya mijil bekso jalan-jalan. Ketika judulnya aja itu Pak dilupa kan pasti di situ dapat. Tapi kan energinya bukan energi laku, energi kebutuhan dunia yang muternya meteng. Jadi nggak sampai di energi laku. Ya dapat, tapi kan muternya ke arah kebutuhan perut. Jadi kalau terkait Robo Sukmo itu sudah, kalau harus kita bocorkan saat ini tanpa mantra jadi. Yang penting niatnya ingin lolos Sukmo. Niatnya lolos Sukmo, harus menang wae berbaring. Karena duduk begitu sulit. Berbaring, yang penting jangan ketiduran. Menikmati raga. Kalau kita bisa menikmati raga yang tidak berpikir, membatin dan berkeinginan, nanti itu ada namanya perpisahan antara ini atau tiba-tiba kita ke bawah, ada jatuh atau geser atau ke atas. Ini proses namanya lolos Sukmo. Nanti di penghujung perpisahan tadi ada yang ganteng titik, entah tangan entah sikilnya. Nah, itu nanti berlepas tuh perlu persetujuan diri kita, mau nggak, berani nggak. Nah, kalau takut balik lagi. Nah, kalau ikhlasnya lepas. Nah, sudah begitu aja. Nanti kalau udah begitu, jalan-jalan sekitar kita, di tempat tidur, di rumah. Nah, itu kan berhadapan dengan makhluk-makhluk astral. Di luar sana kan banyak orang lolos semua kanan kiri, jalan sana sini sana bar ketemuan. Nah, baliknya gimana? Lah ini jadi masalah. Makanya di situ pastikan tidak ada kucing, nggak ada hewan, nggak ada orang yang ngasih bangun. Nah, kagetnya dia bingung, nggak pas, masuknya nggak pas, kelihatannya tegang, wedi. Wah, ya protes angel balik. Hanya begitu, nggak perlu pakai tirakat apa, yang penting bisa menikmati badan atau tidur tadi, yang penting nggak ketiduran, lolos hari ini Bu. Makanya ahli-ahli spiritual, ahli apa semedi, barang-barang gitu kan hanya simpel saja itu, tanpa doa. Ketimbang doa, yang doa dulu, yang mantra dulu. Niatnya ingin lolos Sukmo. Yang penting otak kita udah merekam, oh ini seperti itu. Itu dipraktekkan kalau teman-teman mempraktekkan itu kan terlalu. Bukan berarti kita nggak mempelajari, tapi kita sedang mengaji tidak ke hal itu. Ini takut nih. Dulu saya pernah sebetulnya kita itu nggak ada niatan Robo Sukmo. Yang dulu bukan yang laku ini bukan. Kita itu sempat ibaratnya Sukmo saya itu muncul, baru kita melihat itu ya, melihat ke belakang ya, posisi saya masih duduk. Berarti kita itu ya melihat raga saya sendiri bisa. Akhirnya jalan terus sampai di situ lama sekali. Di situ saya takut. Kok balik
bilang begitu masuk ini kembali ke untuk saya pasti bisa balik. Kalau tidak ya motor balik ini cuma niku aku pengen balik terus balik ini kok nggak motor sih motor balik itu mas motor balik ini kok aku pengen balik kan iya bener kan nih dulu kan ngerti gitu kan oke aku ada apa-apa aku sikil aku rumah aku sama situ no nah dari ini jaket kilo menurut aku sana dan kok itu betul kemateran kan betul kemateran atau lolos semua ada di poket gitu ditimbang akhirnya sampai begitu tuh aku balik begitu kita balik tadi aku langsung lagi cara ini aku kaget gitu balik tapi dia balik keluar betul terus orang-orang sadar itu ada pak kalau sukmo yang tidak disengaja semisal kita capek berat capek sekali maunya mau tidur malah kalau sukmo lepas lepas nah itu sering terjadi tapi kan di luar kesadaran kita capek sekali maunya mau tidur malah nah itu kenapa karena nggak disadari nggak diupayakan nggak diniati gelar-gelar takut di perjalanan itu ya lihat hantu lihat orang apa lihat apa nggak tahu lah nggak bingung balik kenapa nggak tersadari apalagi nggak pernah pelajari itu kalau kerja seperti itu niatnya apa seperti tadi mbak saya ingin pulang nah saya ingin balik lemes nanti baliknya pas nanti kalau nggak itu nak wedi posisi wedi balik kayak nggak pas aja tuh entah kurang sidik kurang apa kurang jadi kayak apa nempelin buatan bola ini malah semakin pedih lah pak bulat kayak gini efeknya apa? Efeknya takutan iya trauma mas terus mau pedih nah sakit ya untungnya aku kok jalur balik dan yang orang terus berapa kita kenikmatan terus kita nikmati terus sampai di mana bukan ngerti nah beda namanya ada namanya penghubung antara ruh sama sukmo tadi namanya tali jiwa penghubungnya tali loh nggak pernah jadinya tali jiwa atau tali penghubung antara hidup dan sukma tadi atau jiwa tadi biarpun dia berada di kiloan meter panjang pak begitu ada sesuatu yang membahayakan dirinya yang punya hak untuk masukkan anasir kita itu tarik cepat jangan balik otomatis dia akan otomatis nunggu boleh tidak kita masuk di situ ya jadi kuat-kuatan antara jiwa kita dengan barang sesuatu yang ingin masuk lihat terjadinya kemasukan di situ akhirnya raga ini dikondisikan oleh roh yang lain. Dari tetap ada di situ Pak, cuma kita dalam tekanan beliau mereka itu. Tapi itu energi yang sangat besar Pak. Kalau nggak energi dan yang apa, yang besar sekali enggak. Betul-betul masuk tanpa persetujuan tuh enggak. Itu energi yang sangat besar baru langsung sakar PDW. Atau energinya kecil tapi kita menghadapi itu kita kalah mental. Kalah mental nopo kan? Wedi. Nambah wujudnya dulu apanya apa tidak. Akhirnya mempersilahkan dia masuk. Judulnya itu yang jadi orang kesurupan itu jadinya dia nggak mempersilahkan, nggak akan bisa masuk kesurupan. Berarti ada tekanan mental yang kalah. Sekalipun dia lolos sukmo, kalau mentalnya lemah, energinya mudah masuk. Itu sebenarnya itu ingin cari wadah. Energi kan banyak di luar sana berkeliaran, tidak punya wadah.
nggak ada wadah kosong, ini tempat di kayak Peloman nih loh mas, Peloman ya, yang laut nih loh, kaleng banget tunggu nih, boleh wadah, ya mau penyampainya apa kan nggak tahu, makanya banyak roh sukmo ataupun orang menghayal itu di situ, akhirnya kelebon gitu. Ya, jadi orang-orang yang sering kelebon tuh jiwanya lemah. Jadi sini kan banyak yang jiwa lemah itu perempuan. Entah tekanan putus cinta, tekanan apa. Nah kita jangan sampai jiwanya lemah. Jiwa mental kerupuk. Gampang Hello Kitty. Nah, itu nak diberi pantan sejarah yang ngoten. Nanti gimana caranya supaya nggak telepon yo? Mau bentuknya apa, takut bagaimana? Tidak, yang punya hak rumah ini saya loh. Nanti nggak akan bisa, sesuatunya itu kalau nggak disetujui oleh kita nggak akan bisa masuk. Mbah kalau aneh menurut tak gowong lah, Mbah Ji bisa nolak, ada kekuatan tuh nolak. Tiba-tiba aku tekong gue warung gue tombok gue motornya ngono, jadi diserahkan dengan berat hati lah, tak bawa omong tak guni ya, menyerahkannya itu dengan memang mental yang nggak berat, semua seperti itu, metu koma dan asal ngekon kasih ini loh, itu sopo dan asal ngekon gue parang gue tembak gede, matanya gede, biasa gundul metu lah, tinggoni lah jenengan teng jebone omah tetap rasa metu pasar sampean di situ, tetap di situ dia, tapi penguasaan rumah itu kan itu tadi tuh agak aneh lah. Bahayanya larangannya lolos sukmo itu atau roh busuk nanti jangan sampai badan kondisinya lemah, sakit, itu rawan nyawa lepas. Makanya kalau nyawa lepas putus apa sih mas, tali apa tadi, tali jiwa, tali sukmo tadi lepas. Dan penghubungnya kan antara hidup dan sukmo atau jiwa tadi. Kalau ini badannya kan badan sakit, kok melakukan seperti itu lah, hidupnya keluar putus lah, jadi menjadi arwah genta yang itu ya, itu kubur. Nanti kembali kadang-kadang ada mati suri, lalu belakangan itu belakangnya di semuanya. Kalau hidupnya dikembalikan lagi, nyambung lagi otomatis. Ya dikatakan adalah sejarahnya ada mati suri, dilihat ada hijau. Makanya orang mati suri itu nggak kompak. Kejadiannya yang disaksikan nggak kompak. Cepat kan? Masih nggak podo kejadiannya. Ada yang lihat jembatan, orang digantung di jembatan, jadi jembatan. Ada lihat apa gurun pasir, ada yang lihat taman yang indah. Jadi proses kejadian mati suri yang dialami itu beda-beda. Itu jiwa yang lalang banget. Jadi kalau sukma kan seperti orang yang meninggal, ya seperti orang yang itu aja pak, kita memati. Tapi kan bedanya kalau kita masih hidup bisa kembali. Lalu itu kalau posisinya kita sakit baru melakukan itu, dan ruhnya lepas, kan putus nih semua. Kayak layangan kayak. Alhamdulillah ruhnya dikembalikan lagi, balik lagi, otomatis nyambung dia. Ya mungkin itu dikatakan mati suri. Dan itu sakit turut-turut memang. Jadi sehingga kata Allah sukma itu yang membahayakan ya apa? Enak arti sejarah yang katakan kan. Nah, Allah sukma itu atau Allah sukma itu bukan jalan kesempurnaan. Itu bagian daripada ilmu kesaktian. Nah kita bukan mempelajari hal-hal kayak gitu-gitu, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Makanya orang-orang laku kesempurnaan Tuhan bila dia berkehendak. Kalau nggak berkehendak, ya kehendaknya tapi kan ada manfaatnya lah. Melakukan itu untuk apa? Orang gue gila-gila sombong-sombongan. Ya halal begitu kan asik pak. Halal kesaktian itu asik. Ya semakin asik terjun di dunia-dunia kesaktian.
Nah, udah main politik, uang, berbuat jahat. Nah, semakin jauh dia mencapai namanya hidup mencapai kesempurnaan. Jadi semesta ini kan paling senang orang yang sakti-sakti dikasih nggak mempan ya. Pikirannya itu ilmu. Nah, kalau para laku kesempurnaan itu dijadikan bentuk upaya kehidupan dunia saat membantu orang atau apa atau apa. Jadi kan ini aja kehidupan, bukan menjadi tujuan. Sakit milah nih ya Pak. Ya bukan berarti kita nggak bisa, tapi kita nggak mempelajari hal itu. Ya kalau memang ingin sharing-sharing ya kita sharingnya akan seputaran daripada laku spiritual ada hidup tentang kesempurnaan hidup dan mati. Jadi YouTube saya jangan diarahkan kepada barang-barang gitu. Saya nggak mau membahas. Berarti laku spiritual kita itu malah di atasnya Jauh maksudnya. Nah, ilmu kesehatan model apapun itu pasti belum tentu membawa ketentraman itu, karena energinya bukan energi laku. Tapi kalau mengerti itu dijadikan sarana untuk meningkatkan kespiritualan, bisa. Misal tirakat kayak kita ngebleng seperti atau pramanakung seperti ini. Kita arahkan ke Pak sampai di mana tadi? Kok langsung hilang? Nah, kalau aku ngebleng seperti ini dan rezekiku lancar biasanya, itu sama ilmu kesaktian. Dan ngebleng atau berepati demi biasanya 1 kali 2 kali melakukan ya mati kok. Mesti aku nak pramanakung gue atau pramanakung atau bar ngebleng gue dagangannya laris ya. Itu kan menjadi keyakinan, menjadi kebiasaan dan pasti nyatanya laris. Itu akhirnya kan menjadi berarti yang kita lakukan itu hanya untuk dagangannya laris. Dan ilmu kesaktian itu padahal kalau kita tujukan kepada hidup itu nanti otomatis energi laku tadi itu tersalur tadi ya tadi ya, udah menyalurkan daripada kebutuhan ini. Nah sisanya itu menjadi energi hidup pranawa, energi pranawa atau energi ananda maya kosa tabungan. Itu keterangannya halus ya. Oh ternyata yang tadi kita bahas. Nah kalau begitu kita niatkan laku ini untuk supaya ngobatin orang, ya di situ mandek. Berarti bukan energi laku, energi kehidupan. Nah berarti kan balik lingkarnya teman, balik lingkarnya. Nah itu tinggal ngarahkan. Tapi apa? Untuk apa? Pengobatan. Ya pengobatan ini kalau menjadikan keyakinan untuk kita terus meningkatkan laku, nggak apa-apa. Tapi pasti nggak bertahan di situ. Dia hanya bukan menjadi hal pokok. Hanya untuk menarik masa, dikumpulin, diajarin ini, begitu-begitu aja. Untuk mencari income di situ udah nggak terlalu bagaimana. Ya paling mencari tapi nggak menarget lah. Gitu. Hanya untuk membantu karena ilmu kesehatan sejatinya itu kan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk kehidupan di semesta. Ya kayak Mbah sakit macam itu ilmu kesaktian. Ilmu kesaktian itu sejatinya ilmu pengetahuan, ilmu ngerti caranya macul. Berarti ilmu kesaktian itu nggak sembarang orang macul loh. Ini saya raiso loh man. Jadi ilmu kesaktian itu apapun yang kita lakukan di dunia ini terkait skill apa kemampuan, itulah ilmu kesaktian. Menang ilmu kesaktian, skill mas. Gampang. Itu hanya untuk kehidupan di dunia. Dan untuk itu untuk menopang daripada kehidupan yang untuk sebagai perantara. Akonek ya Pak ya. Mobil itu ilmu kesaktian mas.
Ilmu kesehatan itu jadinya ilmu pengetahuan. Jadi nggak semua orang bisa nyopir nggak? Kan nggak semua itu. Iya. Jadi ilmu kesehatan itu semua kegiatan yang bisa dilakukan oleh pribadi, baik yang kelihatan mata ataupun tidak kelihatan mata, terkait itu skill. Tapi caranya agar ada niat, wong itu kan hanya tekun dilakukan saja. Nah kalau itu lolos sukma, kalau kita nggak perlu lolos sukma, pasti itu bisa disaksikan, kan sama saja itu. Resiko bahaya. Tanpa berisiko bahaya. Kan bedanya ini keluar, ini tidak keluar dan bisa melihatnya, sama-sama keluar juga melihat kan. Enggak. Ya bedanya di mana? Jadi kesaksian itu ya enggak semuanya jelek ya Pak. Kesaksian. Enggak semua jelek. Dia manfaatnya tuh. Ini namanya kasukman. Nyeper mobil terus ragam itu jenis kasukman. Asik di ilmu kesaktian nyeper mobil. Kasukman. Kasukman. Ini kok tambah-tambahan ya Pak ya. Ya pun. Tahu.